Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Seberapa kita yang ada di tempat ini percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan pujian kita. Membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sekali lagi katakan, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
Ini pengakuan hati kami Tuhan. Kami meresponi kehadiran-Mu. Itulah sebabnya kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Dan biar Engkau berkenan atas ibadah kami dengan memberkati ibadah ini Tuhan. Memberkati umat-Mu, memberkati setiap kami dengan hati yang mengasihi Tuhan. Biar kami boleh melihat kuasa mujizat Tuhan Kau nyatakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami mengasihi, kami merindukan, kami menyenangkan Engkau dengan segala hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini hidup kami Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
Mari kita sembah Dia. Kami persembahkan seluruh hidup yang terbaik hanya bagi-Mu. Biar pagi ini Engkau disenangkan. Sebab Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kami persembahkan pujian hanya bagi-Mu, Yesus Bapa. Biar Engkau teduhkan hati kami dalam hadirat. Kami mendapatkan ketenangan jiwa. Kami mendapatkan damai sejahtera. Syanamaya di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup kami. Pagi ini kami datang menyembah-Mu. Engkau baik, memuji-Mu. Syanamaya Ramasyanamakarabas. Engkau yang memberkati kami dengan keselamatan. Sungguh kami bersyukur, hati yang harum, hidup yang baru. Haleluya. Mari umat Tuhan lebih dalam lagi, sambil nikmati hadiratnya, angkat suara pribadi, lepas pribadi, intim dengan Tuhan.
Lebih lagi berseru kepadaku, sebab Dia berdoa kita sumber sembah Dia dengan bahasa roh yang kuat. Bangun imanmu, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan setiap kita. Percaya bahwa Tuhan sudah menolong setiap kita. Oleh sebab itu, mari lebih lagi angkat hati saudara, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Haleluya.
percaya bahwa Tuhan besar dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus. Saudara percaya Dia Allah yang dahsyat, amin. Coba saudara keluar dari bangku duduk, saudara kasih jabat tangan minimal 5 orang, bilang begini, Tuhan kita baik. Haleluya. Mari bawa hidup kita lebih dekat lagi dalam hadirat-Nya, berdiam dalam hadirat-Nya. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Yesus. Dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu, amin. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, hatimu, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Menceritakan kasih-Mu, ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. haleluya. Ini doa kami Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Ajak ku berdiam, ajak ku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Boleh serukan, ku damba hati-Mu, inilah rinduku, semuanya hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. katakan dan nafasku, Nafasku menceritakan kasih-Mu, ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu,
Boleh berikan tepuk tangan buat Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita, amin. Colek kiri kanan bilang begini, semangat dong, ini masih pagi. Haleluya. Sebab Dia sumber kekuatan setiap kita, Allah penolong kita, kota benteng kita, gunung batu kita. Haleluya. Sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tak janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Lagi dengan iman katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku takkan Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang everybody say, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Jemaat katakan, Kaulah kuatku. Lebih kencang lagi. Amin. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Semangat ya saudara ya. Ini hari-hari saya melihat tuayan Tuhan terjadi atas gerejanya. Amin. Musim baru telah tiba. Haleluya. Sama-sama katakan, na 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 na, dengan sukacita, na 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 na
baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat menuai yang besar, saling memberkati. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersinar. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersinar. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Haleluya. Semuanya tepuk tangan, sukacita, amin. Haleluya. Lagi katakan ya, na 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 na. Na 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 na. Wow. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat menuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersinar. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersinar. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Sekali lagi, yang lemah berkata ku kuat. Semuanya bersukacita dengan iman. Pemulihan terjadi, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dong, ya kan? Dengan pujian kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan kami pagi ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika hati Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan, maka Tuhan juga yang akan memberkati setiap kehidupan kami. Dan berkatilah kami pagi ini Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami dan keadaan kami. Itu sebabnya berbicara bagi kami pagi ini Tuhan. Berikan hikmat, pengertian bagi kami. Untuk kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, pakai hamba-Mu pagi hari ini di tengah-tengah setiap kekurangan dan kelemahan dalam hidup hamba-Mu. Supaya hamba-Mu pagi ini tetap bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi umat-Mu Tuhan. Sehingga seberapa banyak kami ada pagi hari ini, kami percaya semua kami diberkati lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yuk kita akan buka Alkitab kita bersama. Kita buka di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-11. Yosua pasalnya yang ke-11. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan 17. Lalu kita akan baca Yosua pasal 12 ayatnya yang pertama.
Kitab Yosua pasal yang ke-11 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan demikian. Perikopnya berjudul kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libinon di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkap dan dibunuhnya. Kita lompat ke Yosua pasal 12 ayat pertama. Perikopnya berjudul daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur dan seterusnya. Kalau kita baca Yosua pasalnya yang ke-11 dan Yosua pasal 12, disitulah dicatat negeri-negeri, bangsa-bangsa, dan raja-raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Mulai mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk ke Kanaan. Ada begitu banyak bangsa, raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan mereka bukan bangsa yang biasa. Mereka bukan raja-raja yang biasa. Tetapi mereka adalah bangsa-bangsa yang besar, raja-raja yang kuat. Tetapi semuanya dikalahkan oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat latar belakang bangsa Israel, sebenarnya enggak mungkin mereka bisa memiliki kemenangan melawan bangsa-bangsa yang besar itu. Enggak mungkin sama sekali. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak pernah dilatih untuk berperang. Mereka tidak pernah belajar strategi peperangan, enggak pernah. Mereka enggak pernah diajarin untuk mempergunakan pedang, tombak, ataupun lembing. Karena kita tahu sekian lamanya bangsa Israel ada di Mesir hanya sebagai budak. Jadi kerjanya cuman kerja, dan kerja. Mungkin yang dipunya oleh bangsa Israel cuman otot, cuman tenaga. Karena jadi budak, kerja terus, itu aja. Tapi sejak mereka keluar dari Mesir sampai ke Kanaan, mereka mengalahkan raja-raja yang besar. Tentunya kalau kita melihat latar belakang mereka, kita tahu bahwa yang membuat mereka memiliki kemenangan, lepas kemenangan dalam hidup mereka adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Dan ini juga yang diungkapkan oleh mereka. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-10, coba kita lihat. Yosua pasalnya yang ke-10 ayat 14. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan hal ini, ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah siapa? Tuhan. Ini dicatat dan diungkapkan, yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Pantas mereka mengalami kemenangan lepas kemenangan, pantas mereka menjadi bangsa yang kuat, pantas mereka menjadi bangsa yang bisa mengalahkan raja-raja yang lebih kuat dan punya perlengkapan perang lebih hebat dari mereka. Karena ada Tuhan ternyata yang berperang untuk mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan kalau saya pelajari perjalanan bangsa Israel dalam setiap peperangan, Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup mereka. Ketika Tuhan juga melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan saya ingin memberitahu kepada kita yang Tuhan lihat, yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, yang membuat Tuhan bertindak dengan caranya yang luar biasa menolong mereka adalah ketika Tuhan melihat ada
ketaatan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ini nih, saya lihat nih, saya pelajari, kan saya belajar juga di sekolah Alkitab. Saya belajar kitab Keluaran dari perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan. Ini nih, ketaatan. Selama Tuhan melihat ada ketaatan dalam hidup mereka kepada Tuhan, maka selama itu juga Tuhan menunjukkan kehebatan kuasanya di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa yang mustahil untuk mereka bisa kalahkan, tapi ketika mereka taat kepada Tuhan, kalah itu bangsa. Dan Tuhan melakukan dengan caranya yang tidak pernah masuk di dalam akal pikiran bangsa Israel. Kita tahu bersama, satu waktu mereka menghadapi bangsa yang besar, yang gak mungkin mereka bisa kalahkan, yaitu bangsa Yeriko. Jangankan untuk mengalahkan, untuk masuk kota Yeriko aja mereka gak bisa. Karena pertahanan kota Yeriko begitu kuat, Alkitab sendiri mencatatnya loh. Kalau pintu gerbang kota Yeriko sudah ditutup, nggak ada yang bisa masuk dari luar ke dalam, dan nggak ada yang bisa keluar dari dalam keluar, nggak ada yang bisa. Bayangin, nggak ada yang bisa kalau pintu gerbang itu sudah ditutup. Dan ada begitu banyak bangsa yang menyerang kota Yeriko nggak pernah berhasil. Dan memang bangsa Israel juga melihat tidak ada sedikit kemungkinan pun mereka bisa mengalahkan bangsa Yeriko. Untuk masuk aja mereka udah mustahil. Tetapi ketika mereka punya ketaatan kepada Tuhan, maka kota Yeriko bisa jatuh ke tangan bangsa Israel. Ketaatan. Ketika Tuhan berkata, kelilingi kota itu. Berapa kali? Berapa kali Pak? Hah? 13 kali. Kelilingi kota itu 13 kali. Berapa hari? 7 hari. Jangan salah ya Pak Bu. 7 hari dikelilingi, tetapi mengelilinginya 13 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 kelilingi kota itu. 1 hari 1 kali saja. Dengan berdiam diri. Hanya peniup sangkakala jalan di depan, maka semua tentara jalan di belakang, diam, tidak ngomong sepatah kata pun. Putar hari pertama, pulang ke kemah. Besok hari kedua, begitu lagi, mutar, diam, nggak ada suara sama sekali. Pulang ke kemah. Hari ketiga begitu, hari keempat begitu. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati dan pikiran bangsa Israel. Ini kita mau ngapain muter-muter aja? Kita nggak boleh bersuara, kita nggak boleh cabut pedang, kita nggak boleh pukul itu tembok atau pintu gerbangnya, nggak boleh. 6 hari lamanya mereka lakukan itu terus menerus. Ini butuh ketaatan Pak Bu, ini butuh kepercayaan yang besar terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan pada hari ke-7 kelilingi kota itu 7 kali banyaknya. Dan di putaran terakhir bersorak-soraklah, berteriaklah dengan suara yang nyaring. Mereka juga gak tahu tuh mau ngapain teriak-teriak. Mereka gak ngerti maksud Tuhan apa. Tapi yang diperintahkan kepada mereka adalah lakukan saja. Dan untungnya mereka mengambil keputusan untuk melakukan itu semua sesuai dengan perintah Yosua. Dan benar ketika mereka taat melakukan itu, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang merobohkan tembok itu. Tuhanlah yang membuat kemustahilan itu menjadi sesuatu yang tidak mustahil di hadapan bangsa Israel. Amin. Dan mereka memiliki kemenangan besar. Ketika mereka mengalahkan orang-orang Yeriko, semua bangsa yang ada pada waktu itu takut kepada bangsa Israel. Tetapi setelah mereka melawan bangsa Yeriko, bangsa yang besar, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Dan setelah mereka kalahkan Yeriko, mereka harus bertemu dengan bangsa Ai. Alkitab catat, nanti pelajari. Bangsa Ai. Seperti biasa, Yosua memakai strategi perang, sebelum berperang intai dulu kekuatan lawan. Maka disuruh beberapa pengintai untuk mengintai bangsa Ai. Lalu pengintai-pengintai itu balik, memberikan laporan kepada
Yosua. Dan mereka bilang begini, Tuhan, tidak usah merepotkan seluruh bangsa ini untuk pergi berperang melawan bangsa Ai. Mereka bangsa yang kecil, mereka nggak kuat kok, penduduknya sedikit. Udah kirim aja 2 atau 3.000 orang untuk menyerbu bangsa Ai. Nggak usah semuanya, kecil, mereka kecil. Ya sudah, kirim 3.000 orang ke sana menyerang bangsa Ai. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka menyerang bangsa Ai, bangsa yang kecil, yang penduduknya sedikit, justru bangsa Israel lari terbirit-birit, dikejar oleh bangsa Ai, dan mereka mengalami kekalahan yang memalukan. Dan ketika Yosua lihat itu, dia robek bajunya, dan dia tanya, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Kemarin melawan bangsa yang besar, bangsa yang kuat, kami menang. Tapi sekarang melawan bangsa yang kecil, yang penduduknya sedikit, tapi kami kalah dan kami dipermalukan. Dan Tuhan memberitahu kepada Yosua, ada ketidaktaatan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, di situ dikatakan bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan udah bilang semua barang-barang berharga milik orang-orang Yeriko itu harus dikhususkan buat Tuhan. Gak boleh diambil. Tapi ternyata ada di antara mereka yang mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Gak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan lihat ada ketidaktaatan. Tuhan diam dan Tuhan tidak melakukan sesuatu di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga apa? Kalah mereka dan mereka dipermalukan. Bukankah Tuhan juga ada bersama dengan kita? Bukankah Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita? Amin, saudara. Kita tahu itu. Tapi kenapa seringkali kita mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidup kita? Padahal kita yakinin Dia ada bersama dengan kita. Kenapa kadang-kadang kita menang, kenapa kadang-kadang kita kalah? Jelas dari kebenaran firman Tuhan. Dari apa yang dicatat tentang perjalanan bangsa Israel. Seringkali kita juga sama seperti mereka. Saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan ketika ada ketaatan dalam hidup kita melakukan firman Tuhan. Maka Dia melakukan cara-cara yang luar biasa dalam hidup kita. Maka Dia memenuhi segala kebutuhan, keperluan dalam hidup kita. Dia membentengi kita, Dia akan memberikan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dalam hidup kita. Tapi saya juga percaya ketika kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ketika kita kehilangan ketaatan, maka kita juga kehilangan kehebatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jelas, saudara. Itu sebabnya kalau kita mau selalu punya kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kita, dalam segala hal, mau gak mau kita harus memiliki yang namanya ketaatan. Amin. Ketaatan bukan cuma kepada Tuhan, tetapi kepada wakil-wakilnya Tuhan dalam dunia ini. Seperti ketika bangsa Israel tidak dengar suara Tuhan langsung, tapi mereka dengar perintah Yosua dan Musa untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka. Ketika mereka punya ketaatan, wow, Tuhan yang berperang atas bangsa Israel. Aduh, di hari-hari ini kita harus bisa nih membuat Tuhan yang berperang buat kita. Kekuatan kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang gak ada batasnya. Kalau kita kepengen Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, taat saja kepada perintah Tuhan. Taat saja kepada aturan-aturan yang firman Tuhan katakan kepada kita dan hamba-hamba Tuhan ajarkan kepada kita. Taat aja, setia aja sama Tuhan. Amin. Itu. Walaupun seringkali banyak firman Tuhan yang gak masuk di akal kita. Seringkali kalau kita kalkulasi, kita hitung-hitung, ini gak mungkin nih bisa. Banyak loh perkara yang dicatat dalam firman Tuhan ketika Tuhan melakukan sesuatu, menyuruh kepada tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu adalah perintah yang gak masuk di akal. Kepada Petrus, Petrus turun dari perahu dan jalan di atas air, dekat kepadaku. Itu perintah yang gak masuk di akal. Gimana mungkin seorang Petrus bisa jalan di atas air?
Tapi Yesus suruh datang mendekat kepada Yesus yang sedang berdiri di atas air. Bagaimana mungkin Simon yang sudah ngelemparin jala sepanjang malam, cari ikan gak dapat dan matahari udah terik, bersinar, ikan sudah masuk ke dasar laut, lalu Yesus perintahkan tebar jala, bagaimana mungkin bisa dapat? Tapi ketika mereka taat, mereka dapat segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Sama dengan kita. Kan kuasanya, kasihnya, perbuatan, kehebatannya gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia gak pernah berubah Pak, Bu, tapi kita yang sering berubah-ubah. Kadang-kadang taat, kadang-kadang gak taat. Kadang-kadang setia, kadang-kadang gak setia. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang gak berdoa. Kadang-kadang ke gereja tepat waktu, kadang-kadang telat. Betul? Kadang-kadang kembalikan perpuluhan, kadang-kadang kita ambil juga itu perpuluhan buat kebutuhan kita. Wow, dia gak pernah berubah, tapi kita yang sering berubah. Itu sebabnya kemenangan, lepas kemenangan juga sering berubah dalam hidup kita. Pembelaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, jadi berubah. Karena kita berubah. Haleluya saudara. Jangan sepelekan masalah ketaatan. Jangan sepelekan masalah kesetiaan saudara. Itu yang Tuhan tuntut ada dalam hidup kita. Itu yang pertama kalau kita mau memiliki kemenangan. Yang kedua, kalau saya pelajari perjalanan bangsa Israel bisa sampai masuk ke Kanaan dan mengalahkan raja-raja yang besar. Saya lihat itu cuman karena kasih karunia dari Tuhan. Memang benar ada ketaatan. Walaupun juga ada ketidaktaatan. Tapi kalau kemenangan lepas kemenangan mereka bisa raih terus sampai mereka masuk ke Kanaan. Hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu apa itu kasih karunia? Saya mau kasih tahu 3 pengertian tentang kasih karunia. Yang mau catat boleh catat. Yang pertama pengertian dari kasih karunia adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka yang tidak layak menerima kebaikan itu. Ini pengertian kasih karunia yang pertama. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. Coba lihat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa terima yang baik, kita masih diberkati Tuhan, kita punya keluarga, anak-anak, cucu yang baik-baik saja keadaan hidup mereka. Dan kalau kita lihat keberadaan hidup kita, enggak ada baik-baiknya amat di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa terima itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Yang sebenarnya kita tidak layak terima itu. Tapi kita masih bisa terima itu hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Kebaikan yang Tuhan berikan bagi mereka yang sebenarnya tidak layak menerima itu. Yang kedua, pengertian kasih karunia adalah kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka yang tidak punya jasa apapun. Yang pertama, kebaikan yang Tuhan berikan bagi mereka yang tidak layak menerimanya. Dan yang kedua adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada mereka yang tidak punya jasa apapun. Berdoa enggak pernah. Ke gereja kadang-kadang. Baca Alkitab enggak pernah. Kembalikan perpuluhan juga enggak pernah. Kasih kolekte asal-asalan. Enggak pernah terlibat dalam pelayanan. Tapi tetap terima kebaikan Tuhan, tetap usaha diberkati Tuhan, tetap waktu sakit disembuhkan Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat Tuhan membalas segala apa yang kita lakukan. Karena kita berdiam diri dan tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi kalau dia masih mengalirkan berkatnya, kekuatannya, pertolongannya dalam hidup kita. Sekali lagi Pak Bu, itu hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Gak punya jasa apapun. Kalau perusahaan untung gede gitu ya.
Maka yang kerja dikasih ini, dikasih bonus nih, kerjanya bagus, ini kerjanya bagus. Ada satu orang yang gak ada kerjanya apa-apa. Terus mungkin pengurus bilang, yang ini bagaimana nih? Ini gak ada kerjanya nih. Mau dikasih gak nih? Kasih bonus gak dia? Tapi gak ada kerjanya sama sekali. Dia gak ngapa-ngapain nih. Terus pimpinan bilang ini, kasih aja lah. Lalu dia juga terima bagian. Itu kasih karunia tuh. Gak ada kerjanya, tapi dapat sesuatu. Itu kasih karunia dari Tuhan. Dan pengertian yang ketiga dari kasih karunia Tuhan adalah kebesaran Tuhan yang turun menjangkau mereka yang sudah jatuh dalam jurang yang dalam. Kebesaran Tuhan yang turun menjangkau mereka yang sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Saya mohon pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, tolong mengerti kasih karunia ini. 3 pengertian tentang kasih karunia ini harus benar-benar kita mengerti. Yang pertama adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak terima kebaikan itu. Dan yang kedua adalah kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka yang tidak punya jasa apapun. Dan yang ketiga adalah kebesaran Tuhan yang turun menjangkau mereka yang sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sama seperti ketika kebesaran Tuhan menjangkau Saulus. Dia gak layak terima kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bahkan yang dia lakukan adalah sesuatu yang jahat. Dan kebesaran Tuhan anugerahkan dalam hidup Saulus. Padahal dia sedang ada dalam perjalanan untuk menganiaya jemaat Tuhan. Tapi kebesaran Tuhan turun dalam hidupnya menjangkau dia. Dan saya punya rekan-rekan hamba Tuhan yang latar belakangnya mereka punya kehidupan yang jahatnya luar biasa. Dan mereka bersaksi, ya hanya karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan gue bisa ada sampai hari ini. Seharusnya gue udah mati dari dulu. Tapi Tuhan tangkap gue dan gue sekarang jadi hamba Tuhan. Itu kebesaran Tuhan yang turun menjangkau mereka yang sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dan mungkin kita punya background latar belakang yang sama. Yang sebenarnya dulu kita binasa karena perbuatan jahat kita. Tapi kebesaran Tuhan menjangkau hidup kita. Menarik kita dari jurang kebinasaan. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang berkata begini. Gua gak ke gereja aja, toko gua masih rame. Ngapain sih bayar perpuluhan, gereja bilang bayar perpuluhan supaya tingkap langit terbuka. Berkat dicurahkan, gua gak pernah kenal perpuluhan, gua gak pernah kasih perpuluhan, toko gua rame. Lu ngapain sih rajin-rajin ke gereja? Gua gak pernah gereja aja, gua sehat-sehat, gua kuat, anak-anak gua baik semua kok. Gak usah suruh-suruh gua ke gereja, hidup lu aja susah. Gua lebih baik hidupnya dari lu. Lu ke gereja, gua gak ke gereja. Aduh Pak, Bu, jangan sampai ada di antara kita yang ngomong begitu. Tanpa kita sadari, kita sedang menerima kasih karunia Tuhan. Yang satu waktu, kasih karunia itu bisa dicabut oleh Tuhan. Karena kasih karunia itu tidak bisa kita miliki secara pribadi. Nggak bisa. Itu hanya pemberian Tuhan. Amin. Itu sebabnya Paulus pernah mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita lihat ayat ke sana. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Lihat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang Paulus bilang. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Sama kayak kita, amin.
Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Sebenarnya kita tidak layak terima kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak ditolong Tuhan, saudara, karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan sampai hari ini. Dan kebesaran Tuhan kita terima dalam hidup kita, padahal hidup kita sudah jauh dari Tuhan. Tapi kebaikannya gak pernah lepas dalam hidup kita. Dan biarlah lewat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita rasakan sampai pagi hari ini, Pak, Bu, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Paulus tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, dia bekerja lebih keras lagi. Dari menganiaya jemaat, akhirnya dia menjadi penangkap jiwa-jiwa. Dia kerja lebih keras. Dulu dia menganiaya dengan semangat. Tapi dia terima kasih karunia Tuhan dan bilang, aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Sebaliknya aku akan bekerja lebih keras lagi. Dan berapa banyak jemaat yang dibuka oleh Paulus. Berapa banyak jiwa yang diselamatkan oleh Paulus. Itu yang dia katakan, aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yuk kita minta ampun kalau sampai hari ini kita selalu menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita sudah terima dan lihat, mengerti, mendengar ungkapan Paulus, di mana dia tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yuk, kita bekerja lebih keras lagi. Kita berdoa lebih giat lagi. Kita ke gereja lebih setia lagi. Kita lakukan perintah Tuhan lebih taat lagi. Amin, saudara. Sehingga hidup kita gak begini-begini aja, Pak, Bu. Tadi saya dapat sesuatu ketika dari puji-pujian pagi dalam penyembahan, saudara. Saya mau ungkapkan ini, saya mau sampaikan ini kepada saudara yang saya dapat tadi dalam pujian penyembahan. Tiba-tiba muncul sesuatu dalam hati dan pikiran saya yang saya tahu itu dari Tuhan. Saya bilang, wow, perlengkapan musik, peralatan gereja di tempat ini termasuk wow. Tapi saya percaya kalau departemen musik mau membeli alat-alat yang lebih canggih lagi. Terakhir saya datang belum ada nih tongkat yang panjang begini. Sekarang saya datang udah ada lagi begini, kan lebih wow lagi. Betul? Dengan adanya tongkat ini bisa dilihat dari berbagai macam sisi kita. Dari atas, dari samping, dari belakang, dari depan. Tergantung yang operatornya. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah pujian penyembahan dari pribadi lepas pribadi, itulah yang juga perlu dibangun. Kesukaan untuk menyembah Tuhan. Kesukaan untuk duduk diam di rumah Tuhan di pagi hari. Mengikuti setiap pujian penyembahan. Tadi saya dijemput oleh beberapa pengerja 2 orang. Di mobil kami cerita, Pak, kami jadi usher. Kadang-kadang waktunya mepet, Pak. Kami masuk pas waktu khotbah. Saya bilang, iya, usher kadang-kadang kurang menikmati pujian penyembahan karena harus terima tamu di depan. Iya, Pak, aduh. Kadang-kadang kami harus ikut ibadah selanjutnya untuk kami tidak jadi usher, tapi kami mau masuk ke dalam gereja dan duduk ikut penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Tapi kalau kami lagi tugas kayaknya kurang, Pak, kepengen masuk tapi tugas lagi menyambut tamu jemaat. Ayo dong kita buat asyar-asyar itu ikut pujian penyembahan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Supaya mereka bisa ikut puji-pujian. Caranya bagaimana, Pak, Bu? Datangnya jangan telat. Begitu jam 6 udah penuh, udah masuk semua. Begitu ibadah mulai udah gak ada yang datang karena udah masuk semua. Asyar ngapain di depan? Orang gak ada yang datang? Mau gak mau dia masuk ikut pujian penyembahan. Tapi kalau jemaat datangnya jam 7 kurang 15, maka asyar mesti berdiri depan pintu terus. Nungguin gitu. Oh si ini belum datang, keluarga ini belum datang. Kita mesti tungguin, ntar gak ada yang nyambut. Ntar mereka bilang lagi, kok di gereja gak disambut ya? Halo? Maaf saudara. Saya harus katakan ini karena Tuhan yang suruh. Supaya apa?
kita kerja lebih keras lagi. Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan lebih keras lagi. Kalau selama ini tidak ada jasa apapun yang kita lakukan, tapi kita masih terima yang baik dari Tuhan kasih karunia. Tapi jangan sia-siakan kasih karunia. Ketika kita terima kasih karunia, ayo kita lebih giat lagi untuk Tuhan. Supaya kasih karunia itu dilipat gandakan dalam hidup kita. Dan berkat itu bukan cuma buat kita, buat keturunan-keturunan kita pun berkat itu akan terus tercurah dalam hidup mereka. Amin. Ayo bangun pujian penyembahan, perlengkapan di gereja ini, wow saudara. Di tempat-tempat lain ketika saya khotbah, saya bersaksi tentang tempat ini. Wow, ada satu gereja di daerah. Bisa keluar asap lagi puji-pujian. Masa sih Pak Yofi? Benar. Dan bukan cuma asap, api bisa keluar. Oh iya Pak, keren banget. Cepat kaget waktu api keluar. Dan yang lebih keren lagi, balon suka turun. Lagi puji-pujian balon. Terus ada sinar-sinar laser. Gereja ini memberikan sesuatu pujian, penyembahan, perlengkapan yang terbaik buat Tuhan. Tinggal kita jemaatnya. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya saudara. Gak usah sampai WL paksa. Ayo saudara sembah Tuhan. Ayo saudara ngomong sesuatu, tinggikan Tuhan. Yuk bilang haleluya. Gak usah, keluar sendiri. Gak usah sampai pemimpin puji-pujian. Ayo angkat tangan, saudara. Gak usah. Kalau saudara rasa kebaikan Tuhan, saudara akan angkat tangan. Kalau saudara rasa hadirat Tuhan, saudara akan berdiri sendiri. Gak usah disuruh berdiri, saudara berdiri sendiri. Biar saudara cuma berdiri sendiri, ya gak apa-apa. Karena saudara rasa hadirat Tuhan yang membuat saudara harus berdiri gitu. Menghargai Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma perlengkapan dan pemain musik yang keren-keren, hebat-hebat main musiknya. Waduh, ada trompet semua. Waduh, keren kan saudara? Sampai ada choir anak-anak. Tapi harus dibangun nih yang di dalam. Itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita duduk diam menyembah Tuhan, hadirat Tuhan. Karena kasih karunia yang kita terima dari Senin sampai Minggu. Ayo, saya menghimbau kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kita yang udah banyak terima kasih karunia Tuhan. Yuk, kerja lebih keras lagi seperti Paulus. Aku tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Tuhan Yesus berkati kita pagi hari ini. Taat dan tetap miliki kasih karunia dari Tuhan. Dan kalau kita sudah terima kasih karunia dari Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada. Yuk, kerja lebih keras lagi. Rekan-rekan pengerja berbuat sesuatu lebih baik lagi buat Tuhan. Jemaat Tuhan lebih keras lagi, lebih maju lagi. Bawa diri kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang begitu baik memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita bersama. Nyatalah bagi kami kalau kami ditolong dan diberkati Tuhan sampai hari ini. Kami ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan. Seperti bangsa Israel mengalami banyak kemenangan dalam hidup mereka. Dan mereka mengakuinya karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Dan mereka punya kemenangan lepas kemenangan yang luar biasa. Karena bukan cuma Engkau Tuhan menyertai mereka. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang juga memberikan kasih karunia dalam hidup mereka. Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang menunjukkan kasih karunia-Mu bagi kami. Kalau kami lihat diri kami tidak layak terima kebaikan-Mu. Kalau kami lihat diri kami Tuhan, tidak ada sesuatu yang kami lakukan buat Tuhan. Kami hanya jadi penonton dan tidak melakukan sesuatu dalam hidup kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tetapi yang kami heran, kami tetap terima kebaikan dari-Mu. Yang kami heran, kami punya anak-anak yang ditolong dan diberkati Tuhan. Yang kami heran, kami punya usaha yang tetap ditolong sementara usaha yang lain menjadi hancur, tetapi usaha kami tetap ditolong Tuhan. Padahal kalau kami lihat diri kami tidak ada sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan.
Kalau kami lihat diri kami betapa jahatnya kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami heran Engkau tetap baik bagi kami. Seringkali Tuhan, kami menjadi lengah, kami menganggap diri kami sudah benar. Karena kebaikan itu tidak pernah jauh dari kami. Seringkali kami menganggap hidup kami sudah benar Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidup kami masih baik-baik saja Tuhan. Tapi pagi ini sekarang kami mengerti, itu semua hanya karena kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menyia-nyiakan kasih karunia dan tidak pernah menghargai kasih karunia-Mu Tuhan. Kami seringkali membuat Engkau bersedih atas segala sesuatu yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk kami berubah. Kami tidak hanya mau hidup karena kasih karunia Tuhan. Tapi karena kami mau hidup, kami mau terima kebaikan yang lebih besar lagi. Karena memang kami layak terima itu Tuhan. Kami mau terima kemurahan yang lebih besar lagi. Karena memang karena ada sesuatu yang kami lakukan yang menyenangkan hati-Mu. Dan ketika Engkau disenangkan lewat apa yang kami lakukan, maka kemurahan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara pagi ini Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah benih firman Allah pagi hari ini boleh tertanam dalam hati umat-Mu Tuhan. Hingga ada perubahan, lepas perubahan mereka menjadi umat-Mu yang lebih baik lagi di pemandangan mata-Mu Tuhan. Engkau tahu segala-galanya yang ada di dalam hati dan pikiran umat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan berkat-berkat-Mu yang dahsyat dalam hidup umat-Mu Tuhan. Biar kami menjadi umat-Mu yang mau selalu taat kepada-Mu, setia kepada-Mu, dan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan.